nggak ada sih tempat yang selamat bagi anak saya. Saya bilang yang bermasalah itu bukan TK-TK-nya, anak ibu terlalu ringkih. Memangnya anak bapak sudah punya tanggung jawab yang lain yang lebih sederhana. Maksud Ustadz, ya sholat itu rumit, abstrak. Gimana anak saya kelas 2 SMP loh, urusan sholat bulet ya Ustadz. Anak yang kita yang sering dapat bully, Iya benar. itu rata-rata karena kurang mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda pemirsa SDMT TV Channel. Senang sekali saya di sini Hasti Prastikasari bisa hadir kembali untuk berbincang-bincang ya di SDMT TV pada siang hari ini. Nah, ayah bunda, hari ini saya tidak sendiri tentunya ya. Saya ditemani oleh seorang pemateri yang sangat luar biasa ya. Hari ini berbeda sekali dengan biasanya ya. Di sini ada seorang master trainer ya dari Gria Parenting. Nah, dari Gria Parenting, beliau adalah Bapak Dr. Andes Miftahul Jinan MPDI LCPC. Wah, di sini ada gelar baru yang saya belum tahu, nanti kita tanyakan ya. LCPC. Oke, beliau ini sebenarnya asli Ponorogo. Dari Panjeng Jenangan ya, menempuh sekolah dasar di Panjeng Jenangan Ponorogo, kemudian melanjutkan pendidikannya di Gontor sampai dengan sarjana, kemudian melanjutkan pasca sarjananya di Surabaya dan sampai sekarang beliau menetap di Sidoarjo, Surabaya. Nah, beliau ini merupakan master trainer, kemudian sering mengisi training-training di seluruh provinsi ya, di berbagai provinsi yang ada di Indonesia, kemudian juga aktif mengikuti kegiatan training di dalam maupun di luar negeri. Nah, sangat menarik sekali kan ayah bunda. Kemudian beliau juga mempunyai karya yang sangat luar biasa, sudah puluhan buku, kemudian karya tulis maupun karya trainer yang sudah dihasilkan oleh beliau ini. Nah, siapakah beliau? Mari kita sambut nih ya. Assalamualaikum Ustadz Jinan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah Hasti. Ya. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, senang sekali nih di sini saya bisa berjumpa lagi dengan Ustadz Jinan, bisa bincang-bincang ya tentunya di siang hari ini. Ya, oke. Begini Ustadz, di sini saya ingin berbincang-bincang dengan Ustadz Jinan terkait bagaimana membangun kemandirian anak. Nah, bagaimana membangun kemandirian anak? Oke, sebelum ke tema kita, Ustadz, di sini saya penasaran ya, agak kepo, enggak apa-apa ya, Ustadz ya? Dengan gelar belakangnya Ustadz Jinan nih. Tadi Dr. Andes Miftahul Jinan, MPDI LCPC. LCPC ini apa ini, Ustadz? LCPC itu singkatan dari Loop Certified Professional Coach. Jadinya gelar yang dari Loop Institute of Coaching, di mana saya dinyatakan lulus sebagai seorang coach gitu. Wow, luar biasa ya. Lulus sebagai seorang coach, bukan hanya trainer, tapi di sini sudah lulus menjadi seorang coach. Jadi sudah benar-benar diakui ya, Ustadz. Insya Allah. Jadi wah, bangga sekali saya di sini ya, senang sekali bisa ngobrol langsung dengan Ustadz Jinan. Baik Ustadz, di sini tema kita adalah membangun kemandirian anak. Nah, jadi sering sekali saya mendengar keluhan dari orang tua di mana anaknya itu belum bisa mandiri. Jadi banyak wali murid atau orang tua yang curhat gitu, Ustadzah anak saya itu kok belum bisa mandiri. Ustadzah anak saya itu kok belum bisa tanggung jawab terhadap barang-barang yang dimilikinya. Nah, jadi di sini saya tuh mengangkat tema membangun kemandirian anak ini mumpung ketemu dengan Ustadz Jinan nih ya. Nah, sebenarnya apa sih definisi dari kemandirian itu, Ustadz? Kemandirian ya. Jadinya kemandirian itu adalah sebuah kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan melakukan sesuatu atas dorongan diri sendiri berdasarkan kewajiban fase anak.
Jadinya contoh umpamanya kita punya anak TKB, di mana ada kewajiban di fase TKB ini anak itu makan sendiri. Berarti adalah kemampuan seorang anak ini untuk berpikir bahwa dia butuh makan, terus merasakan nikmat dan tidaknya makanan itu, lalu dia melakukan sendiri, dan itu bukan selalu atas yang namanya perintah-perintah orang tua. Kan sering anak sudah bisa makan sendiri, tetapi dia selalu diperintah-perintah, ini lo waktunya makan, kalau nggak ada perintah berarti nggak makan dia, itu berarti belum mandiri walaupun dia sudah bisa makan sendiri. Nah itu begitu definisinya Ustaz Asti. Jadi memang benar-benar adanya dorongan dari dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu, di mana sesuatu itu memang hal-hal yang dia butuhkan, betul, yang dia inginkan, ya, tanpa harus disuruh-suruh ini ya, seperti itu ya Ustaz ya. Oke, satu hal yang menarik di sini tadi sesuai dengan fase anak. Nah, berarti di sini dari masing-masing usia, dari tingkatan-tingkatan anak itu mempunyai tingkatan kemandirian yang berbeda-beda, Ustaz. Oke, seperti itu, Nji. Nah, kemudian ini terkait dengan kemandirian. Kemandirian ini seberapa pentingnya, Ustaz, dalam membentuk karakter anak, dalam pendidikan karakter. Nah, itu seberapa pentingnya? Tentu ini adalah sangat penting ya. Saya masih ingat pada waktu itu anak pertama saya, kita umur 3 atau 4 tahun. Saya tanya sama teman saya, beliaunya adalah Ustazah Ani Kristina, penulis buku Tuntas Kemandirian. Itu waktu itu bukunya belum muncul ya. Waktu itu masih beliaunya juga masih sangat muda. Itu saya tanya, Ustazah, saya mumpung anak saya baru 3-4 tahun ini loh ya, karakter apa sih yang saya harus bangun pada anak saya, kan begitu. Dan luar biasanya beliaunya itu menjawab kemandirian, Ustadz Jinan. Wah, kemandirian. Ya, saya kaget loh. Bukan jujur tuh Ustazah, bukan kepedulian tuh Ustazah, kok malah kemandirian? Saya tanya begitu. Dan beliaunya jawab, Ustadz Jinan, seorang anak yang jujur, seorang anak yang peduli terhadap orang lain, itu harus selesai terhadap dirinya sendiri. Dan selesai terhadap dirinya sendiri sebenarnya adalah sebuah kemandirian. Jadinya anak yang jujur, yang berani mengatakan sebenarnya, tentu dia harus punya kemandirian untuk membuat keputusan bahwa berkata sesungguhnya itu dia siap menghadapi resikonya. Berarti itu kan kemandirian. Orang peduli terhadap orang lain, dia harus selesai pada peduli terhadap dirinya sendiri. Dan itu adalah kemandirian. Maka itulah sebenarnya kenapa ini pentingnya kemandirian. Berarti kemandirian itu adalah menjadi basic dari pembangunan karakter-karakter yang lain. Begitu, Ustazah Asti. Jadi dengan anak mandiri ini nantinya akan menumbuhkan karakter-karakter yang baik juga, di mana akan menimbulkan kepedulian juga terhadap orang lain, kemudian kejujuran, keberanian dalam mengambil keputusan dalam hidupnya. Nah, ini adalah sesuatu yang besar ya tadi ya, berarti ya. Tanggung jawab juga di atas kemandirian ini loh ya. Iya, benar sekali. Wah, ternyata ya Bunda ya, begitu pentingnya kita membangun kemandirian dalam diri putra-putri kita, di mana kemandirian ini merupakan basic dari segala karakter yang baik-baik. Jadi basicnya harus ada kemandirian dulu. Kemudian Ustaz Jinan, ketika kemandirian itu menjadi basic dari karakter-karakter yang lain, apabila anak ini tidak mandiri atau kita gagal dalam menanamkan kemandirian di anak, lah ini nanti efek kedepannya bagi anak ini bagaimana? Begini Ustazah Asti, sebelum kita diskusi tentang efek, maka sebenarnya kita bisa menyampaikan apa sih manfaat daripada kemandirian itu. Karena dari ketika gagal, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat itu, dan itu adalah efek. Begitu. Jadinya
manfaatnya satu, anak yang mandiri itu cenderung dia lebih tangguh. Dia siap menghadapi masalah dan dia tidak mudah mengeluh. Contoh umpamanya, anak ini belajar makan pada waktu TK. Tentu belajar makan itu kan proses yang tidak sederhana bagi anak TK. Bagaimana dia memotong lauknya, memotong tempenya, habis itu dia harus menelannya. Ini proses yang rumit dan dia harus mengalami kegagalan-kegagalan. Akhirnya dia sukses itu karena dia semakin terampil dia latihan. Lah kegagalan-kegagalan, kemudian kesuksesan yang ditimbulkan itu, maka tentu ini membangun mental anak untuk lebih tangguh, tidak mudah menyerah terhadap yang namanya terhadap tantangan-tantangan di kemudian hari, kan begitu. Contohlah sederhananya begini, anak kita kelas 3 SD di SDMT umpamanya ya, itu kan mendapatkan PR. Mendapatkan PR 5 PR matematik lah. Maka wali muridnya, nah, bunda-bundanya itu nunggu anak ini sampai selesai, lalu ngoreksi. Kemudian dia, nak, ini pinter ini nak, nomor 1, nomor 3, dan nomor 5, mantap. Begitu tuh. Lah nomor 2 dan nomor 4, tolong dilihat lagi nak. Anak yang mandiri untuk melihat lagi nggak ada masalah dia. Ya, saya lihat lagi, saya coba lagi. Tapi anak yang tidak mandiri untuk melihat nomor 2 dan nomor 4, aku sudah ini. Udah loh, udah bener. Ini masih ada salah. Enggak, aku pokoknya sudah ngerjakan. Kan bisa begitu toh? Iya, benar sekali. Dan itu real itu. Jadinya yang pertama, manfaat yang pertama adalah tangguh. Tangguh itu. Lah, terus manfaat yang kedua adalah bahwa seorang anak yang mandiri itu dia itu seorang problem solver yang baik. Dia bisa menyelesaikan masalahnya. Kita sederhanalah ini, kita bermain contoh terus ya, Ustaz Hasdi ya. Iya, benar Pak. Ada anak TK atau sebelum TK kecil lah, dia menghadapi permen. Dia kan harus membukanya. Iya. Membukanya, lalu ketika membukanya dia akan kesulitan. Lah, orang tua mengatakan, ayo nak, lanjutkan. Enggak bisa. Lalu dia berjuang pakai giginya dan sukses, kan begitu toh. Apa yang terjadi pada anak ini? Coba. Dia bisa menyelesaikan ini loh ya. Iya. Dia bisa menyelesaikan. Tapi apa yang terjadi pada orang tua yang segera mengambil itu? Dia tidak punya pengalaman itu untuk menyelesaikan masalahnya itu. Dan kalau itu selalu dibantu di rumah tanpa memberi kesempatan anak untuk melakukan itu, dia nggak bisa menyelesaikan banyak masalah nanti di kemudian hari karena sudah akumulasi. Gitu. Lalu yang ketiga adalah anak-anak yang mandiri itu tanggung jawabnya tumbuh. Begini loh, konsep itu adalah seorang anak yang diajari tentang setiap habis main merapikan. Oke, dia kan proses merapikan itu. Lalu ya tentu nak sudah selesai mainannya, sudah bunda, ayo kita rapikan sama bunda. Anaknya merapikan, orang tuanya juga membantu. Nggak mungkin anak ini sedikit demi sedikit orang tuanya, sampai akhirnya pada satu titik, oh berarti setiap habis bermain saya harus merapikan dong. Ini konsep dasar yang paling sederhana tentang tanggung jawab. Dimulai dari kegiatan kemandirian dia merapikan yang namanya alat bermain setelah dia pakai. Lah konsep tanggung jawab nanti akan berdampak pada yang lebih ke tahapan selanjutnya. Kita akan bicara di tahapan nanti, tahapan kemandirian itu. Dan jangan salahkan yang namanya anak, ada seorang tua itu yang dia itu coba, Ustaz, gimana anak saya kelas 2 SMP loh, urusan sholat bulet ya Ustaz,
kita suruh dia harus disuruh. Sepertinya anak saya belum punya rasa tanggung jawab terhadap sholatnya. Iya, benar Kan sekali, begitu. Ustaz. Lalu saya tanya, Pak, memangnya anak Bapak sudah punya tanggung jawab yang lain yang lebih sederhana? Maksud Ustadz, ya sholat itu rumit, abstrak. Tapi merapikan barangnya itu yang lebih real. Sudah punya tanggung jawab terhadap merapikan. Ya itu Ustadz, barangnya juga belum ini. Dari mana anak Bapak itu punya rasa tanggung jawab terhadap barang sholatnya jika barangnya saja belum tuntas? Kan berarti penuntasan tanggung jawab terhadap sholat itu basicnya adalah terhadap barangnya. Itu yang sederhana. Berarti anak-anak yang punya rasa tanggung jawab itu akibat dari kemandiriannya. Ya, dan itu berdampak sampai dewasa loh ya. Dewasa. Benar sekali tadi ya. Terus yang keempat, manfaatnya adalah anak-anak yang mandiri, dia itu lebih rela untuk sharing. Akhirnya gara-gara lebih rela untuk sharing karena dia tahan untuk mengontrol dirinya atas tekanan-tekanan dari temannya dan lain sebagainya, maka cenderung dia mampu bersosialisasi. Dan ini kata kuncinya, apa itu rahasianya, anak-anak yang kita yang sering dapat bully, Iya, benar. itu rata-rata karena kurang mandiri. Ada seorang ibu, Ustadz, anak saya di TK Ustadz, baru 2 minggu ditendang temennya. Ya saya ambil, saya marahi guru TK-nya, saya pindahkan. Oke, dia pindahkan lagi. Baru juga 2 minggu 3 minggu kena lagi bully. Pindah lagi sampai 3 kali. Gimana Ustadz? Kok nggak ada sih tempat yang selamat bagi anak saya? Saya bilang, yang bermasalah itu bukan TK-TK-nya. Anak ibu terlalu ringkih. Sehingga cenderung dibully. Lah kenapa kok terlalu ringkih dan cenderung dibully? Karena anak ibu kurang mandiri. Berarti anak-anak yang lebih mandiri cenderung yang namanya lebih mampu bersosialisasi. Nah, berangkat dari manfaat-manfaat itulah kita bicara tentang efek. Efek yang pertama ya tentu kalau kita tidak memandirikan anak kita, satu adalah dia kurang tangguh, dia mudah menyerah. Ya toh, sudah patah gitu ya. Terus yang kedua, dia bukan problem solver yang baik di dalam kehidupan. Karena apa? Karena dia selalu tergantung sama orang lain untuk menyelesaikannya. Ya, nggak ada latihan itu. Terus yang ketiga, tanggung jawabnya juga lemah. Dan yang keempat tadi, kemampuan bersosialisasinya juga terhambat. Begitu. Luar biasa sekali nih ya, ternyata berangkat dari hal terkecil di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita, kemudian yang selama ini orang tua tuh menganggap remeh tentang kemandirian anak, di mana anak-anak yang dianggap masih kecil, apa-apa dilayani, itu akan memberi dampak yang sangat luar biasa bagi kelangsungan hidup mereka, bahkan untuk keberhasilan dan kesuksesan anak-anak kita di masa yang akan datang. Karena tentunya kita sebagai orang tua, kita tidak tahu akan sampai titik mana kita mendampingi anak-anak kita. Betul. Seperti itu, Ustaz, itu ya? pernyataan yang luar biasa. Itu kata-kata kuat gitu ya. Oke, terima kasih Tatni. Oke, kemudian ini Ustaz, sebenarnya tuh sejak kapan kita bisa membangun kemandirian pada diri anak kita? Berarti kinti sudah masuk ke tahapan-tahapan ya Tat ya. Bagaimana ini Ustaz? Sejak kapan? Karena kalau dari definisi sesuai dengan fase usianya. Iya, fase tadi. Berarti ya sejak kecil. Contoh maunya kita punya anak yang baru bisa merangkak. Umur berapa Ustaz Hasti kira-kira? Saya sudah lama nggak ingat anak-anak kecil ini. Iya, paling sekitar umur 4-5 bulanan itu. 4-5 bulanan. 6 bulanan merangkak toh? Iya. Oke. Lalu anak yang sedang mau merangkak ini, dia melihat bola yang berwarna merah, jaraknya 3 meter. Oke toh? Dia tertarik, ya tertarik. Tetapi dengan jarak 3 meter, nggak mungkin anak ini nggak cukup kuat untuk merangkaknya. Maka orang tua bisa mengambil sikap, mendekatkan bola itu dengan anak, atau langsung memberikannya. Ya toh? Kalau saya sih
saya akan mendekatkan sampai titik anak punya kemampuan untuk menjangkaunya, dan anak dorongan kuat di dalam dirinya untuk menjangkaunya juga cukup kuat. Maka disitulah saya sedang mengajari anak untuk dia itu mampu melakukan apa yang dia butuhkan untuk dirinya sendiri, mengambil bola. Jadi jarak 3 meter kan nggak mungkin bagi anak ini, terlalu berat bagi anak yang awal-awal. Tetapi itu tidak pada 1 meter. Itu adalah melatih kemandirian. Tapi banyak orang tua yang ketika anak tertarik, begitu, langsung dikasih, dan ini loh, plak, begitu. Kalau itu terjadi terus-menerus dan kita tidak menyadarinya, berarti anak selalu mendapatkan sesuatu yang diinginkannya tanpa usaha. Ini menarik kalimatnya. Anak mendapatkan yang diinginkannya tanpa usaha, dan itulah yang menghambat kemandirian. Benar sekali. Nah, karena memang begini Ustadz, banyak orang tua itu ya yang menganggap bahwa untuk membahagiakan anak-anak itu dengan melayani mereka. Nah, dengan melayani mereka melihat anak yang melakukan banyak hal itu merasa anak saya tuh kok kesulitan ya. Akhirnya orang tua itu selalu memberikan apa yang diinginkan oleh anak-anaknya. Nah, seperti itu, dan ternyata itu bukan membuat anak lebih bahagia, tetapi justru membuat dia tidak merasa bahagia ya, Tat ya. Oke. Jadi itu ya Bunda ya, mungkin sebagian dari kita sebagai orang tua juga masih banyak untuk belajar ya. Mungkin kita sering melakukan kesalahan-kesalahan dalam pola asuh maupun keseharian kita. Nah, di sini kita bincang-bincang langsung dengan ahlinya, di mana Ustadz Jinan tadi menyampaikan bahwa kita harus melatih kemandirian anak itu mulai dari kecil, sejak dini, dan dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, di mana kita tidak langsung memberikan secara langsung apa yang anak-anak butuhkan, tetapi agar ada usaha dari anak untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan dan dia inginkan. Jadi tidak serta-merta ya tadi ya. Nah, statement dari tadi begini, tadi itu betul sekali, karena kadang-kadang paradoksal dengan apa yang difikirkan oleh orang tua. Dan orang tua itu menganggap kalau anak-anak semuanya mengerjakan dengan sendirinya, dengan diri sendiri, itu mengurangi kebahagiaan anak. Kan begitu. Kok anaknya soromen gitulah ya. Benar. Gini sederhana lah, mungkin supaya kita punya ini, kita punya anak kelas 5 SD. Nah, kemudian suatu hari dia kurang begitu suka dengan lauk di rumah. Maka dia pengen telur ceplok. Begitu. Tentu anak-anak yang mandiri ya sudah ngambil aja telur, dia lakukan sendiri. Dan itu jadi. Dan apapun rasanya, toh dia ketawa-ketawa sendiri kalau rasanya asinan toh. Tidak ada yang disalahkan kan begitu itu, karena ini adalah produk dia kan begitu. Dan saya pikir proses itu membahagiakan dia loh ya. Tapi Anda bayangkan seorang anak kelas 5 SD pengen telur ceplok, dia harus menunggu waktu longgar ibunya. Ya toh? Ma, bukan ini, ntar mama masih sibuk. Dan nggak bahagia sama sekali. Apalagi kalau dia merasakan telur yang dibuat mamanya keasinan, dia protes dia. Iya, dia kurang empati bagaimana yang namanya perjuangan mamanya membuat telur itu. Tapi kalau dia sendiri, ya dia ketawa sendiri. Saya sudah berjuang, ya saya nikmati dan itu saya kira jauh lebih membahagiakan. Sepakat saya tadi ya. Jadi ternyata yang menurut kita para orang tua, kita berikan apapun yang dibutuhkan dan diinginkan anak itu bukan tambah membuat mereka bahagia, tetapi mereka tuh justru tersiksa ya tadi ya, tidak bahagia dengan kita yang selalu memberikan apapun yang mereka butuhkan, karena memang kita harus memberikan keterampilan-keterampilan kepada mereka bagaimana menghadapi berbagai tantangan di dalam hidup
yang tidak mudah ya, yang tidak mudah karena memang harus dilatih sejak kecil. Nah, seperti itu Ayah Bunda. Nah, begini Tat. Kemudian bagaimana ini peran orang tua dan guru di dalam membangun kemandirian ini Tat? Kalau orang tua kan nanti untuk ayah bunda yang di rumah ya, dan guru tentunya untuk kita sebagai orang tua mereka di sekolah. Saya pikir sinergi adalah kata kuncinya. Apa bentuk sinergi? Kita harus bersepakat pada satu titik untuk ayo kita sama-sama. Contoh mamanya, kalau kita punya anak di SD kelas 1 begitu ya. Di sekolah diajari tentang manajemen tas. Artinya adalah anak dibimbing oleh gurunya bagaimana secara mandiri anak bisa membersihkan tasnya, merapikan dan menaruh kembali. Yes, dan ini sebuah proses bagus di sekolah. Lah, tentu sekolah mengawalnya kan hanya pada waktu menjelang pulang aja mengecek guru-gurunya. Mengecek bahwa semua anak ada proses upacara 5 menitan untuk manajemen tas itu. Lah, sampai di rumah besok persiapan sekolah itu kan kalau ada sinergi kan orang tua pun juga harus memposisikan dia sebagai mentor bagi anaknya yang tidak boleh mengambil semua proses manajemen tasnya diambil oleh orang tua. Ya toh. Anak harus dilatih secara mandiri dan kita betul-betul mendampinginya secara fokus mana yang sudah bisa dilakukan oleh anak, maka berikan kesempatan. Mana yang belum, maka bimbing. Pada tahap tertentu, hal yang sudah dibimbingkan, dimentori itu sudah dilepaskan. Sehingga asumsi adalah setengah tahun, habis itu semester kedua kelas 1 itu anak sudah mandiri. Begitu. Dan ini kan perlu sinergi. Benar sih. Nah, kalau tidak terjadi, ya di sekolah dibangun kemandirian untuk manajemen tas, lalu di rumah semuanya tas yang merapikan pembantunya atau ibunya. Selesai, nggak ada sinergi. Urusan makan juga begitu. Di sekolah makan siang anak mandiri, makan sendiri kan begitu tuh. Dia malu kalau di depan teman-temannya masih disuapin dan lain sebagainya. Tapi di rumah gara-gara orang tuanya pagi itu terlalu sibuk, takut terlambat dan lain sebagainya, takut nanti terganggu anak belajar di sekolah kalau terlambat, maka disuapin. Padahal makan sendiri itu juga sebuah pendidikan karakter yang kuat. Kenapa? Hanya gara-gara takut anaknya terlambat, pendidikan karakter yang kuat makan sendiri itu dinafikan untuk supaya nggak terlambat. Seharusnya kalau anak terlambat ya sudah, biarlah terlambat, antarkan mereka ke sekolah dan ikhlaskan anak kita mendapatkan sanksi dari sekolah supaya dia tahu konsepnya. Oh, kalau saya datang tepat waktu gak ada masalah, kalau saya datang terlambat ada masalah. Itu adalah konsep hal yang luar biasa dan itu kita fokus pada karakter itu. Sinergi saya kira. Benar. Jadi memang harus ada sinergi antara sekolah dan orang tua ya Tat ya. Jadi semua tahu bagaimana perannya. Nah, terkadang itu masih banyak sekali kita sebagai orang tua itu yang bukan mendorong anak, tetapi malah justru menutupi kesalahan anak. Nah, di sini yang sering terjadi, yang bahkan hal itu tuh bukan menyelamatkan anak-anak kita, tetapi justru membunuh karakter mereka. Benar sekali Tat ya. Nah, jadi ini Ayah Bunda, bahwa pendidikan karakter ini bukan hanya tugas sekolah ya Tat ya, bukan hanya tugas sekolah, tetapi banyak hal yang bisa disinergikan antara sekolah dan di rumah sehingga perkembangan anak-anak kita itu bisa maksimal, bisa berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh mereka. Dan juga satu hal di sini yang saya garis bawahi dari statement dari Ustadz Jinan tadi, bahwa kita jangan mengambil alih tugas anak ya Tat ya. Jangan mengambil alih tugas anak. Ketika dia sudah mampu untuk melakukan, maka percayakan, dampingi mereka. Seperti itu ya Tat ya. Sehingga kita juga mempunyai rasa percaya kepada anak dan anak juga tambah percaya diri ya Tat ya. Iya, mungkin ini juga menjadi evaluasi ya bagi semuanya, bagi para orang tua, karena di sini banyak sekali Tat, saya masih sering mendengar ketika anak-anak
kelupaan tidak bawa buku ke sekolah, itu karena dia tidak menyiapkan sendiri, kemudian mungkin mamahnya itu masih sibuk sehingga tidak bisa menyiapkan bukunya dan lain-lain. Bahkan alat tulis itu ada yang setiap hari hilang, itu kan juga karena kurangnya tanggung jawab ya. Dan tanggung jawab tadi muncul karena anak itu sudah mandiri, ngaten ya Tat ya. Oke. Wah, menarik sekali nih ya Bunda ya. Oke, jadi tadi sudah ada berbagai tahapan dan juga manfaat bagaimana kemandirian yang bermula dari hal-hal kecil dari kehidupan anak-anak itu berdampak besar dalam kehidupannya. Oke. Dan yang terakhir Bapak Ibu, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita pada hari ini, mungkin ada statement yang akan disampaikan oleh Ustadz Jinan, monggo. Terima kasih Ustadzah Hasti. Jadinya untuk kemandirian ini ya saran saya satu adalah istiqomah di dalam mendampingi anak untuk mandiri di satu titik ya, di satu titik, tidak di banyak hal lah. Jadinya selesaikan dulu satu tahapan ini. Contoh mamanya, kalau kita punya anak kelas 3 SD itu berarti fasenya adalah kalau mau belajar daring itu ya yang mempersiapkan laptopnya itu anak. Habis belajar daring yang merapikan tempatnya itu juga anak. Lah orang tua tentu mendampingi, membantu dari titik-titik sederhana itu aja difokuskan, dibiasakan, diistiqomahkan, maka insya Allah lah sedikit demi sedikit nanti akan bergeser yang lain. Ya jadinya jangan pengennya semua kemandirian, aspek kemandirian anak itu diselesaikan, tidak. Lah Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memang pengen ya, gimana sih fase-fase kemandirian, umur 1 tahun itu apa, umur 2 tahun apa dan sebagainya, Bapak Ibu coba bisa melihat aja, ketik aja di Google, ada judul buku Tuntas Kemandirian. Nah, itu nanti akan sangat membantu karena dalam forum ini detail itu. Jadinya bisa checklist. Oh, anak saya sekarang 5 tahun. Saya akan lihat checklist dalam buku itu. Ini 5 tahun tugasnya ada 10 tugas. Saya checklist. Alhamdulillah ini sudah selesai. Alhamdulillah ini sudah. Oh, ini belum. Ada 3 yang belum. Ya yang 3 yang itulah yang harus kita latihkan. Seperti itu Ustazah Hasti. Terima kasih Ustaz Jinan ya. Jadi di sini yang saya garis bawahi bahwa dalam menanamkan kemandirian ke anak, kita orang tua itu harus fokus, istiqomah dan tentunya sabar ya Tante ya. Jadi jangan tergesa-gesa untuk segera menikmati perubahan dari anak, karena memang semuanya itu butuh waktu dan anak-anak itu berkembang sesuai dengan tahapannya masing-masing. Oke. Satu hal Bapak Ibu di sini yang ingin saya sampaikan sebelum kita akhiri perbincangan kita, yakni kita sebagai orang tua itu jangan menganggap bahwa untuk membahagiakan anak itu kita harus selalu memberikan apa yang mereka butuhkan, karena dengan melihat mereka melakukan banyak hal berarti kita telah menanamkan pondasi dalam kehidupan mereka, yaitu satu hal kemandirian, karena kita tidak akan pernah tahu sampai kapan kita sebagai orang tua bisa mendampingi mereka. Jadi sebelum kita meninggalkan mereka ya, kita harus memberikan dasar-dasar yang baik dalam kehidupan mereka, salah satunya adalah dengan kemandirian. Terima kasih Ayah Bunda, itulah perbincangan kita pada hari ini terkait membangun kemandirian pada anak. Semoga bincang-bincang kita pada sore hari ini bisa mendapatkan manfaat dan tentunya bisa kita lanjutkan pada perbincangan selanjutnya ya. Kalau mungkin nanti Bapak atau Ayah Bunda di sini menginginkan topik-topik yang akan dibahas ya, bisa ditulis di kolom komentar, dan juga apabila belum subscribe SDMT TV bisa subscribe dulu dan dibunyikan tanda loncengnya, karena Ayah Bunda akan mendapatkan informasi-informasi penting yang akan diupdate dari SDMT TV. Seperti itu. Terima kasih Ustadz Jinan sore ini telah menemani bincang-bincang, sudah berbagi ilmu yang sangat luar biasa ya, dan tentunya membawa manfaat juga untuk kita SDMT dan juga seluruh pemirsa SDMT TV. Sekian dari kami, saya Hasti Prastika Sari mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.